Baik para pemirsa, sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita membahas tentang hakikat hidup adalah untuk ibadah. Para sahabat yang mulia, dunia adalah ladang di mana tempatnya kita untuk menanamkan amal. Andaikan amal kebaikan yang kita tanamkan, niscaya kebahagiaan yang kita dapatkan nanti saat kita ketemu dengan akhirat. Tapi jikalau amal keburukannya kita tanamkan di alam dunia ini, maka kehinaan, kemurkaan dan kebencian Allah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Oleh karenanya, yuk mari kita sama-sama untuk memperbanyak menanamkan amal-amal kebaikan. Ajak keluarga kita, kerabat kita, anak kita, istri kita, tetangga kita untuk banyak-banyak mencari amal kebaikan. Tujuannya adalah mengharapkan ridho saat kembali kita, harapan kita hidup dalam kebahagiaan di akhirat kelak. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah di dalam sebuah kitab Al-Uyun Al-Hikayat, ada dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Amir dan Umamah. Ini dua-duanya ahli ibadah. Dalam setiap hari mereka ibadah tidaklah sedikit yang ia lakukan, apalagi dalam rokaat-rokaat sunat. Yang satu dia senantiasa selalu melakukan rokaat ibadah sunnahnya itu sampai 1000 rokaat setiap hari. Yang Amir dan yang Umamah senantiasa selalu melakukan ibadah rokaat sunnahnya itu sampai 800 kali. Jadi hari-harinya ia gunakan untuk senantiasa selalu beribadah kepada Allah dengan harapan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini adalah hamba-hamba yang dijadikan oleh Allah untuk senantiasa takut jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam setiap gerak-gerik yang ia lakukan, ia senantiasa selalu dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya senantiasa selalu berpikir, saya akan mengalahkan setiap nafsu syahwat dunia yang diberikan oleh Allah dengan tujuan untuk saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akal yang sempurna. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika dua sahabat ini berjumpa di suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah sebuah kampung yang di mana kedua ini jarang bertemu kecuali dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Karena apa? Sehari-harinya ia gunakan untuk terus beribadah, melaksanakan sunnah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tepatnya kampung tersebut adalah di tengah hutan. Satu kejadian yang sangat unik, saat Amir sedang melaksanakan ibadah, ada binatang buas yang telah menghampirinya. Tidak satu, bahkan lebih dari satu. Sehingga sang Amir ini akan diterkam oleh binatang buas tersebut. Dan itu pun disaksikan oleh Umamah. Saat binatang buas tersebut akan menerkamnya, Amir pun berdiam diri. Dia tidak melawan. Karena apa? Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa tidak takutnya dengan binatang buas tersebut, yang akhirnya binatang tersebut pun pergi dengan sendirinya, tidak berani menerkam Amir. Lalu Umamah pun terheran-heran. Kenapa bisa demikian? Dan Umamah pun bertanya kepada Amir, kenapa engkau tidak takut dengan binatang buas yang akan menerkammu tadi? Maka Umamah pun menjawab, aku tidak akan takut dengan siapapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kepada diriku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keyakinan yang sungguh luar biasa, sampai-sampai dengan niat ibadah binatang buas yang akan menerkamnya pun tidak jadi. Karena apa? Karena rasa cinta, takut, khauf terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk-makhluk yang lainnya pun takut terhadap dirinya.
Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk ternyata orang yang hidupnya senantiasa digunakan untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga dari hal-hal yang menjadikan dirinya celaka atau dirinya mendapatkan kesukaran. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidaklah main-main. Sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Oleh karenanya hidup yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Kita isi dengan aktivitas yang bernilaikan ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Janganlah kita baru menyesal ketika ajal menjemput kita. Baru di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali dengan tujuan beribadah atau menyifakkan seluruh harta yang kita miliki. Padahal ketika ajal tiba, tidaklah akan dapat dimajukan atau dipundurkan kembali. Hendak kemanapun kita bersembunyi, sekalipun kita sedang dikelilingi oleh tim dokter dengan peralatan yang sangat canggih, sangat mutakhir, tetap ketika ajal tiba, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Artinya, janganlah kita terlalu bangga, janganlah kita terlalu terlena dengan apa yang kita punya. Sebab ketika mati tidak ada satupun yang akan kita bawa. Boleh kita bangga dengan apa yang kita miliki saat ini, mobil mewah silakan. Allah tidak melarang itu. Akan tetapi kita pun harus ingat bahwa terakhir kalinya yang akan membawa kita tidaklah mobil, keranda yang dimana rodanya adalah manusia yang akan menggotong kita nanti di alam kubur saat kita akan pergi untuk ke tempat alam kubur. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.